Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Elda Safitri dengan NIM 11920800117 dari Prodi Pendidikan Kimia 3A. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Lavoisier dan Kelahiran Kimia Modern. Lavoisier merupakan anggota dari Academy of Science. Dia memiliki seorang istri yang namanya dikenal sebagai Madame Lavoisier. Di dalam Academy of Science ini, Lavoisier dan rekan-rekannya mendiskusikan serta membuktikan percobaan-percobaan yang masih samar. Diskusi yang pertama yaitu membuktikan apakah air dapat diubah menjadi bumi. Untuk membuktikan hal ini, maka Lavoisier melakukan sebuah percobaan menggunakan alat yang bernama pelikan. Dan bahan yang digunakannya adalah air hujan yang telah disuling sebanyak 8 kali. Setelah dilakukannya percobaan, Lavoisier akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa beberapa padatan yang terlepas digunakan untuk penguapan air. Dengan demikian, Lavoisier menunjukkan bahwa air tidak dapat diubah menjadi tanah, dan telah dijelaskan bahwa asal mula bahan padat itu terbentuk dari proses destilasi. Selanjutnya, pada tahun 1772, Lavoisier melakukan eksperimen tentang pembakaran fosfor dan belerang. Lavoisier menunjukkan bahwa udara diperlukan untuk pembakaran fosfor dan produk dari reaksi disebut dengan asam fosfat Lavoisier. Selain itu, dia juga mendeteksi berat saat belerang dibakar. Kemudian, rekan Lavoisier bernama Louis Bertrand Guyon de Morpheus mengkonfirmasi bahwa logam-logam meningkat beratnya pada kalsinasi. Meskipun fenomena ini telah dijelaskan oleh Boyle dan teman-temannya, akan tetapi selalu ada keraguan yang diungkapkan tentang kenyataan dari kenaikan berat tersebut. Atas dasar eksperimen inilah Lavoisier membentuk sebuah teori tentatif pertamanya. Dia menyebutkan bahwa dalam semua kasus pembakaran dan kalsinasi di mana peningkatan berat yang diamatinya, maka fiksasi udara telah terjadi dan bahwa ketika kalks berkurang, maka udara akan dibebaskan. Untuk menetapkan klaimnya sebagai pencetus baru, ia menyimpan catatan tertutup dan menjelaskan kepada Sekretaris Akademi pada 1 November 1772. Di antara para penulis-penulis lain yang dirujuk oleh Lavoisier untuk bekerja sama dalam mempublikasikan buku pertamanya adalah Hales, Black, dan Priestley. Nah, judul buku pertama Lavoisier yaitu Opuscules Physiques et Chimiques pada tahun 1774. Dia menetapkan bahwa 1/5 dan 1/6 udara atmosfer itu diserap dalam pembakaran fosfor dan bahwa gas berevolusi ketika oksida timbal direduksi dengan arang. Pembuktian eksperimen selanjutnya yaitu tentang teori oksigen. Lavoisier membantah teori Boyle bahwa kenaikan berat disebabkan oleh lewatnya partikel api melalui kaca. Tetapi Lavoisier menyebutkan bahwa peningkatan berat ini disebabkan oleh masuknya udara dan hanya sebagian udara yang diserap dalam proses kalsinasi yang dilakukan. Eksperimen lainnya yang dilakukan oleh Lavoisier adalah pembentukan dekomposisi kalks merkuri.
Setelah dilakukannya pemanasan, selanjutnya dilakukan pendinginan dan ditemukan bahwa udara di dalam peralatan berkurang 5/6 dari volume sebelumnya. Nah, Lavoisier menyebut udara ini adalah udara mephitic. Jika udara mephitic dan oksigen dicampur dalam proporsi yang sesuai, maka campuran yang dihasilkan akan identik dengan udara atmosfer. Lavoisier menyimpulkan bahwa udara merupakan campuran-campuran dua komponen. Salah satunya adalah oksigen yang dikombinasikan dengan logam selama kalsinasi. Kemudian dapat menyebabkan peningkatan berat. Lalu pada tahun 1779, Lavoisier membuat suatu prinsip, yaitu prinsip oksigen dan radikal, yang menyatakan bahwa oksigen merupakan komponen penting dari asam. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang udara yang menakjubkan. Maksud udara yang menakjubkan ini yaitu udara yang mudah terbakar atau yang disebut dengan phlogiston. Dapat dilihat pada persamaan reaksi pertama, phlogiston mempresentasikan bahwa ketika asam bereaksi dengan logam akan menghasilkan udara yang mudah terbakar. Kemudian pada persamaan yang kedua, kalks diubah menjadi logam pada pemanasan di udara yang mudah terbakar. Kemudian Lavoisier menjelaskan produksi hidrogen dari reaksi logam dengan asam, bahwa logam digabungkan dengan oksigen dan air akan membebaskan hidrogen dan oksida logam bergabung dengan asam untuk menghasilkan garam. Dapat dilihat pada persamaan reaksi ketiga. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang reformasi nomenklatur kimia. Pada tahun 1782, De Morveau telah menyarankan bahwa nama kimia harus direformasi dengan cara yang mirip dengan Linnaeus dalam sistematisasi nomenklatur botani. De Morveau mengusulkan bahwa suatu zat harus memiliki satu nama tetap yang harus mencerminkan komposisinya. Kemudian, bahwa nama umumnya harus dipilih dari bahasa Yunani atau Latin. De Morveau dan rekan-rekan yang lainnya membuat sebuah proposal berisi daftar zat yang tidak terurai dan komposisi masing-masing senyawa dinyatakan dalam zat-zat ini. Nah, proposal pertama kali ini disampaikan di akademi, kemudian diterbitkan oleh Lavoisier dan rekan-rekannya pada tahun 1787 yang berjudul Méthode de nomenclature chimique. Dengan menggunakan sistem baru ini, maka kalks dirubah menjadi oksida, minyak vitriol menjadi asam sulfat, dan oksibelerang menjadi asam sulfat. Selanjutnya akan membahas tentang buku teks Lavoisier. Jadi, Lavoisier itu menulis buku yang berjudul Traité élémentaire de chimie. Jika dalam versi bahasa Inggrisnya ditulis dengan judul Elements of Chemistry. Dalam bukunya, Lavoisier menuliskan bahwa semua ahli kimia muda mengadopsi teori dan saya menyimpulkan revolusi dalam kimia akan terjadi. Kemudian, buku Traité ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu terkonsentrasi dengan fluida aeroform atau gas dengan pembakaran dan pembentukan asam. Bagian kedua yaitu membahas senyawa yang dibentuk oleh pasangan unsur dan garam yang dibentuk oleh asam anorganik dan organik yang dikenal saat itu. Dan yang terakhir, bagian ketiga berisi uraian tentang instrumen dan operasi kimia. Dalam Traité,
Lavoisier menekankan pentingnya bukti eksperimental dan menekankan perlunya menyingkirkan ide-ide kimiawi yang tidak dapat didukung oleh bukti tersebut. Ciri-ciri lain dari buku teks Lavoisier atau Trade ini yaitu berisi pernyataan eksplisit pertama dari hukum kekekalan massa. Dalam bab tentang fermentasi, Lavoisier menuliskan, kita dapat meletakkannya sebagai aksioma yang tidak terbantahkan. Bahkan, dalam semua operasi seni dan alam, tidak ada yang diciptakan. Jumlah materi yang ada sebelum dan sesudah percobaan itu sama. Kualitas dan kuantitas elemen tetap sama, dan tidak ada yang terjadi selain perubahan dan modifikasi dalam kombinasi elemen-elemen ini. Lavoisier ini kehilangan nyawanya dalam sebuah teror saat terjadi revolusi Prancis. Pengadilan revolusi tidak menemukan sesuatu yang salah dengan cara Lavoisier dan rekannya dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, mereka tetap dinyatakan bersalah atas tuduhan yang tidak masuk akal itu. Kejadian ini berlangsung pada tanggal 8 Mei tahun 1794. Kita memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang kimia Prancis setelah Lavoisier. Jadi, sebelum Lavoisier meninggal, Lavoisier telah mendemonstrasikan layanan dan otoritas baru yang mendorong pendidikan ilmuwan dengan mendirikan École Polytechnique pada tahun 1794. Kemudian, setelah kematian Lavoisier, ada dua tokoh terkemuka dalam komunitas ilmiah Prancis, yaitu Berthollet dan Laplace. Keduanya telah berpartisipasi dalam pertemuan di rumah Lavoisier, yaitu di Arsenal, di mana ketika kimia antipologistik baru dibahas. Dalam buku Trade, Lavoisier mengakui pentingnya diskusi tentang kimia antipologistik dan menyebutkan Berthollet dan Laplace sebagai pesertanya. Laplace ini berkontribusi untuk sains dalam bidang matematika, fisika, dan astronomi, sedangkan Berthollet adalah seorang ahli kimia dan pekerjaan terpentingnya sebelum kematian Lavoisier yaitu membuat zat warna dan pemutih. Ketika Napoleon telah terpilih menjadi kaisar pada tahun 1804, dia telah berjanji akan berbuat banyak demi mendorongnya sains dan para ilmuwan. Kemudian Napoleon memulai ekspedisi pertamanya yaitu ke Mesir pada tahun 1798. Dia membawa sejumlah ilmuwan dan salah satunya adalah Berthollet. Akan tetapi saat ekspedisi tersebut, Berthollet terlibat kontroversi dengan Proust dan kebanyakan ahli kimia berpihak dengan teori yang ditunjukkan oleh Proust. Akhirnya, Berthollet kembali ke Perancis dengan Napoleon pada tahun 1799. Kemudian Berthollet membeli rumah di sebuah pedesaan, yaitu di Arcueil. Dia mendirikan sebuah laboratorium kimia untuk para ahli muda bekerja. Kemudian, pada tahun 1806, Laplace juga membeli rumah di Arcueil. Kemudian dia dan Berthollet bertindak sebagai inti dari sekelompok ilmuwan yang bertemu di rumah Berthollet dan yang dikenal dengan Society of Arcueil. Society ini berkembang sekitar tahun 1807 dan 1813. Begitu besarnya warisan kimia Lavoisier tidak bisa diragukan lagi dan pengaruhnya terbukti dalam banyaknya pekerjaan yang dilakukan pada awal dekade abad ke-19. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.